Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 4B akan presentasikan mengenai unsur-unsur golongan 8A atau unsur-unsur gas mulia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Anfasa Rizga Aprilia dengan NPM 06. Kemudian ada Jenika Kusuma Anggraini dengan NPM 28. Ada saya sendiri Regita Gustiana Cahyani dengan NPM 44. Dan terakhir ada Zilal Zafira dengan NPM 34. Baiklah, yang pertama adalah mengapa disebut gas mulia. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Nah, unsur-unsur gas mulia ini antara lain adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon. Berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia, unsur-unsur neon, argon, kripton, xenon, dan juga radon ini berakhir pada Ns2np6 atau memiliki 8 elektron valensi yang disebut oktet. Nah, kecuali pada unsur helium yang konfigurasi elektronnya ini berakhir pada 1s2 atau memiliki 2 elektron valensi disebut duplet. Karena elektron valensi unsur gas mulia ini elektron sudah oktet dan juga duplet untuk helium, maka unsur gas mulia sukar untuk menerima ataupun melepaskan elektron atau sukar untuk bereaksi dengan unsur lain sehingga unsur gas mulia stabil dalam keadaan monoatomiknya atau bersifat inert. Nah, oleh sebab itu, unsur-unsur ini disebut dengan unsur-unsur gas mulia. Yang selanjutnya adalah sumber unsur golongan 8A dan juga kelimpahannya. Yang pertama ada gas helium. Helium atau He ini ditemukan terdapat dalam gas alam di Amerika Serikat. Gas helium ini memiliki titik didih yang sangat rendah, yaitu minus 268,8 derajat Celcius, sehingga pemisahan gas helium dari gas alam ini dilakukan dengan cara pendinginan sampai dengan gas alam akan mencair, yaitu sekitar minus 156 derajat Celcius, dan gas helium terpisah dari gas alam. Yang kedua ada gas argon, neon, kripton, dan juga xenon. Udara mengandung gas mulia argon, neon, kripton, dan juga xenon, walaupun dalam jumlah yang kecil. Gas mulia di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan gas oksigen dengan proses destilasi udara cair. Pada proses destilasi udara cair, udara kering atau bebas uap air ini didinginkan sehingga terbentuk udara cair. Pada kolom pemisahan, gas argon bercampur dengan banyak gas oksigen dan sedikit gas nitrogen karena titik didih gas argon yakni minus 189,4 derajat Celcius tidak jauh beda dengan titik didih gas oksigen yakni minus 182,8 derajat Celcius. Untuk menghilangkan gas oksigen dilakukan proses pembakaran secara katalitik dengan gas hidrogen, kemudian dikeringkan untuk menghilangkan air yang terbentuk. Adapun untuk menghilangkan gas nitrogen ini dilakukan dengan cara destilasi sehingga dihasilkan gas argon dengan kemurnian 99,999%. Gas neon yang memiliki titik didih rendah yakni minus 245,9 derajat Celcius akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak terkonsentrasi atau tidak mencair. Gas kripton dan juga xenon, gas kripton dengan titik didih minus 153, derajat Celcius dan xenon dengan titik didih minus 108 derajat Celcius ini memiliki titik didih yang lebih tinggi dari gas oksigen sehingga akan terkumpul di dalam kolom oksigen cair di dasar kolom destilasi utama. Dengan pengaturan suhu sesuai titik didih, maka masing-masing gas ini akan terpisah. Yang selanjutnya adalah radon. Semua unsur gas mulia ini terdapat di udara kecuali radon, yang hanya terdapat sebagai isotop radioaktif berumur pendek yang diperoleh dari peluruhan radioaktif atom radium. Yang selanjutnya adalah kelimpahan unsur golongan 8A. Semua unsur gas mulia ini terdapat di udara, kecuali radon yang merupakan unsur radioaktif. Unsur gas mulia yang paling banyak terdapat di udara ini adalah argon, yang merupakan komponen ketiga terbanyak dalam udara setelah nitrogen dan juga oksigen. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon melimpah jumlahnya karena terdapat dalam udara bebas. Argon terdapat di udara bebas dengan kadar 0,93%, neon 1,8 kali 10 pangkat min 3%, helium 5,2 kali 10 pangkat min 4%, kripton 1,1 kali 10 pangkat min 4%,
dan juga xenon dengan kadar 8,7 kali 10 pangkat min 6%. Helium adalah unsur terbanyak jumlahnya di alam semesta, karena helium adalah salah satu unsur penyusun bintang. Helium diperoleh dari sumber-sumber gas alam di Texas dan Kansas, yakni Amerika Serikat. Helium dapat terbentuk dari peluruhan zat radioaktif uranium dan juga thorium. Udara ini mengandung gas mulia argon, neon, xenon, dan krypton, walaupun dalam jumlah yang kecil. Gas mulia di industri diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan juga oksigen. Berikutnya adalah cara isolasi unsur-unsur golongan 8A dari sumbernya. Yang pertama, itu ada pengambilan gas helium dari gas alam. Helium dapat diperoleh dari gas alam yang diembunkan, sehingga diperoleh produk yang berupa campuran helium, gas nitrogen, dan juga pengotor. Untuk memperoleh gas helium murni, dilakukan proses ekstraksi gas alam, kemudian dilakukan pemurnian dengan proses sistem kriogenik dan absorpsi. Kriogenik sendiri adalah pemberian tekanan pada gas alam, kemudian didinginkan dengan cepat sehingga bisa dipisahkan. Kemudian dilakukan pemurnian dengan cara absorpsi. Berikutnya adalah pengambilan unsur neon, argon, xenon, dan krypton dari udara. Pada tahap awal dilakukan pemisahan udara dari CO2 dan uap air. Selanjutnya udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atmosfer dan diikuti dengan pendinginan yang cepat. Hasil dari proses ini adalah sebagian besar udara membentuk fase cair dan kandungan gas mulia di dalamnya menjadi lebih banyak, sekitar 60% gas mulia, yaitu argon, krypton, dan xenon. Sisa udara yang mengandung helium dan neon tidak mengembun karena titik didihnya sangat rendah. Langkah berikutnya, argon, krypton, dan xenon kemudian dipisahkan melalui proses absorpsi atau dengan proses destilasi fraksionasi. Tahap awal dari proses absorpsi adalah nitrogen dan oksigen dipisahkan terlebih dahulu dengan mereaksikan oksigen dengan Cu, sedangkan nitrogen direaksikan dengan Mg untuk membentuk magnesium nitrida. Hasil dari pemisahan ini, argon, xenon, dan krypton diabsorpsi oleh arang teraktivasi. Saat arang dipanaskan, setiap gas akan keluar dari arang. Akhirnya, pada suhu kurang lebih 80 derajat Celcius diperoleh gas argon, sementara krypton dan xenon diperoleh pada suhu yang lebih tinggi lagi. Pemisahan udara cair berikutnya adalah dengan cara proses destilasi bertingkat. Proses destilasi bertingkat adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih dari zat tersebut. Titik didih nitrogen yang paling tinggi sehingga nitrogen dapat dipisahkan terlebih dahulu dari udara cair, kemudian berikutnya argon dan O2 dipisahkan, sedangkan xenon dan krypton dipisahkan pada tahapan destilasi berikutnya. Berikutnya adalah perolehan unsur radon. Radon diperoleh dari peluruhan unsur uranium 238 dan peluruhan langsung dari unsur radium 226. Radon cepat meluruh menjadi unsur lain karena radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Berikut akan kami tayangkan beberapa video mengenai perolehan dari unsur-unsur yang ada pada golongan gas mulia. Sifat fisik dan sifat periodik serta kecenderungan unsur-unsur golongan gas mulia. Yang pertama yaitu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi berdasarkan tabel sifat fisik unsur gas mulia dapat kita lihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, unsur-unsur selain helium memiliki konfigurasi elektron yang berakhir pada Ns2-Np6 yang dimana elektron valensinya sudah oktet, dan unsur helium konfigurasi elektronnya berakhir pada 1s2 yang dimana elektron valensinya sudah duplet. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektronik penuh untuk setiap orbital dengan elektron valensi Ns2-Np6 sehingga memiliki sifat yang sangat stabil. Selanjutnya berdasarkan jari-jari atom. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom gas mulia cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Kecenderungan jari-jari atom unsur gas mulia dapat dijelaskan berdasarkan konfigurasi elektronik atom unsur golongan gas mulia. Jadi berdasarkan konfigurasi elektroniknya, unsur-unsur gas mulia memiliki elektron valensi yang sama yaitu berakhir pada Ns2-Np6, tetapi elektron valensi masing-masing unsur dalam satu golongan pada keadaan dasarnya menempati tingkat energi utama yang makin tinggi seiring dengan bertambahnya nomor atom.
sehingga jarak inti ke elektron valensi akan semakin jauh. Akibatnya jari-jari atom unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah akan semakin besar. Selanjutnya berdasarkan energi ionisasi. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, yaitu dari helium ke radon, energi ionisasinya semakin berkurang. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin kecil. Hal ini dapat dijelaskan hubungannya dengan jari-jari atomnya. Jadi jari-jari atom unsur gas mulia dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Semakin bertambahnya jari-jari atom mengakibatkan gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah, sehingga energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Oleh sebab itu, menyebabkan energi ionisasi unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah semakin kecil. Selanjutnya ke elektronegatifan. Jadi ke elektronegativitas unsur-unsur golongan 8A dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin berkurang. Selanjutnya afinitas elektron. Gas mulia memiliki afinitas elektron yang rendah. Afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin menurun seiring bertambahnya nomor atom. Hal ini karena semakin bertambah nomor atom, pengaruh muatan inti efektif semakin kecil sehingga kemampuan menangkap elektron akan semakin rendah. Selanjutnya titik didih. Jadi titik didih kelompok unsur gas mulia meningkat seiring dengan meningkatnya nomor atom dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jadi jumlah elektron berbanding lurus dengan nomor atomnya. Akibatnya keboleh polaran suatu partikel semakin tinggi seiring bertambahnya nomor atom. Kenaikan keboleh polaran partikel menyebabkan semakin mudahnya partikel untuk membentuk dipol sesaat dan dipol induksian, sehingga gaya London yang terjadi akan semakin kuat. Semakin kuat gaya London, maka semakin besar energi yang diperlukan untuk merusak interaksi antar partikelnya. Sehingga titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah dalam satu golongan akan semakin meningkat. Berikutnya adalah senyawa dari gas mulia yang pertama kali dapat disintesis. Senyawa dari gas mulia yang pertama kali dapat disintesis adalah senyawa XePtF6. Senyawa ini pertama kali ditemukan oleh Bartlett. Beliau menemukan bahwa dengan oksigen, senyawa PtF6 itu dapat membentuk sebuah padatan kristal O2 PtF6-. Sebab energi ionisasi Xe yaitu sebesar 1170 kJ per mol cukup dekat dengan energi ionisasi O2 yaitu 1180 kJ per mol, ia memprediksi bahwa senyawa yang analog itu yaitu XePtF6 itu dapat dibuat. Ia mencampurkan xenon dengan platina heksafluorida yaitu sebuah pengoksidasi yang kuat dan terbentuk suatu padatan kristal berwarna merah yang merupakan Xe plus PtF6- dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Xe dalam bentuk gas plus PtF6 dalam bentuk gas menjadi XePtF6 dalam bentuk solid atau padatan kristal. Selanjutnya, senyawa apa saja yang sudah bisa disintesis? Hingga saat ini, unsur gas mulia yang sudah berhasil disintesis menjadi suatu senyawa yaitu ada argon dalam senyawa HaRF atau argon hidrofluorida, lalu ada kripton dalam senyawa KrF2 atau kripton difluorida, lalu ada xenon dalam senyawa XeF2, xenon difluorida, ada XeF4, xenon tetrafluorida, XeF6, xenon heksafluorida, XeO3, xenon trioksida, XeO4, xenon tetraoksida, dan XePtF6 atau xenon heksafluoroplatina 6. Dan ada radon dalam senyawa RaF2 atau radon difluorida. Selanjutnya yaitu mengapa hanya senyawa Xe yang dapat disintesis. Syarat yang harus diperlukan dalam pembentukan senyawa gas mulia itu yang pertama, gas mulia yang bereaksi itu harus cukup rendah energi ionisasinya, lalu gas mulia juga hanya bereaksi dengan unsur-unsur yang sangat elektronegatif seperti fluor dan oksigen. Dalam satu golongan gas mulia dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Jika jari-jari atom bertambah besar, maka gaya tarik inti atom terhadap elektron terluar semakin lemah. Makin besar jari-jari atom, maka energi ionisasinya semakin rendah, sehingga atom semakin mudah untuk melepaskan elektron dan semakin mudah untuk membentuk senyawa. Hal inilah yang menyebabkan Xe banyak disintesis.
Xe memiliki energi ionisasi yang cukup rendah sehingga mampu membentuk senyawa dengan unsur fluorin atau oksigen. Unsur Xe yang paling banyak disintesis contohnya pada senyawa xenon yaitu XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, dan XeO4. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.